Okay, good morning, students. How are you today? Fine? Okay, I'm fine too. Today we are going to learn about adjective clause. Okay. Okay. Okay, today we discuss about adjective clause. Okay. What is adjective clause? Okay, what is adjective firstly? In bahasa, adjective is kata sifat. Oke, kata sifat. Clause in bahasa is klausa. Oke, look at this. Adjective clauses. An adjective modifies a noun. Jadi sebuah kata sifat itu sebuah adjective atau kata sifat itu memodify noun, yang memodifikasi noun, menggantikan noun, ya, yang menerangkan noun boleh, ya. Modify means to change a little. Jadi modify yang dimaksud di sini adalah merubah, ya, merubah sedikit, mengadakan perubahan sedikit, ya. An adjective describe or gives information about the noun. Jadi sebuah kata sifat itu akan menjelaskan atau memberikan informasi tentang kata benda. Jadi adjective di depannya itu akan menjelaskan kata benda yang ada di belakangnya, after the adjective. Oke, jadi di sini ada adjective, dalam kalimat itu berikutnya akan ada noun. Adjective ini yang akan menjelaskan noun atau kata benda. Kita lihat contohnya. Look at this example. I met a kind man. Okay, this is adjective plus noun, kind. Kind ini yang menjelaskan man, kata benda. Ya, I met a famous man, sama adjective plus noun. Jadi adjective ini yang menjelaskan noun atau kata benda. Selanjutnya itu tentang adjective. Bapak ingatkan kembali tentang adjective. Apa sih adjective itu gitu? Adjective itu yang seperti Bapak katakan adalah kata sifat yang memodifikasi noun atau yang menjelaskan noun. Nah, next, adjective clauses atau klausa kata sifat. Klausa kata sifat. An adjective clause modifies noun. Oke, pasti sebuah adjective klausa itu akan memodifikasi noun. It describes or give information about noun. Jadi dia akan menjelaskan atau memberikan informasi tentang sebuah kata benda. Ya. An adjective clause follow noun. Jadi sebuah klausa adjektif atau sebuah klausa kata sifat itu akan diikuti oleh sebuah kata benda. An adjective clause follow a noun. For example, I met a man who is kind to everybody. Yang kedua, I met a man who is famous poet. Or I met a man who lives in Chicago. Jadi di sini ada kata benda. Di sini ada adjective klausa. Ini yang disebut dengan adjective klausa, ya, yang menjelaskan kata benda. Dari mana kita tahu bahwa adjective clause itu describe or give information about noun? Look at this. Lihat di sini. Kata bendanya apa? A man. Kata bendanya ini. Ya, a man. Lalu adjective clause-nya adalah ini. Ya. Who is kind to everybody. Nah, ada kind everybody. Yang menjelaskan bahwa laki-laki ini sangat ramah kepada semua orang. Yang dijelaskan dalam man ini. Ya, sama begitu pun dengan a famous pet. Kata sifatnya ini, ya, yang ini. Oke. Paham sampai di sana? Do you understand? Oke. Oke, very good. Paham ya? Kita lanjutkan. Look at the grammar terminology.
terminology, a clause is a structure that has subject and verb. Jadi sebuah klausa itu adalah sebuah struktur bahasa yang mempunyai subjek dan kata kerja. Minimal sebuah klausa itu, sebuah klaus bisa disebut sebuah klausa apabila sebuah kalimat itu terdiri dari subjek dan kata kerja, verb. Terdiri dari subjek dan kata kerja. There is two kind of clauses. Ada dua jenis klausa, yaitu independent dan dependent clauses. Oke. Sekali lagi, Bapak ulang. Oke. Sebuah klausa, a clause structure here, okay, is a structure that has a subject and a verb. Jadi sebuah klausa itu memiliki struktur, ya, memiliki tata bahasa atau struktur that has a subject yang mempunyai sebuah subjek dan sebuah kata kerja. Jadi minimal ada subjeknya, ada kata kerja. There is two kind of clauses. Ada dua jenis clause, yaitu independent clause and dependent clause. Oke. An independent clause is a main clause and can stand alone as a sentence. Jadi independent clause yang tidak independent, ya, is a main clause adalah sebuah klausa utama dan bisa berdiri sendiri sebagai sebuah kalimat, bisa disebut can stand alone as a sentence, bisa berdiri sendiri dan disebut sebuah kalimat. And the second one, yang kedua adalah a dependent clause. Dependent clause cannot stand alone, tidak bisa berdiri sendiri. Bedanya, nah ini bedanya. Independent itu bisa berdiri sendiri, sedangkan a dependent, ya, dependent clause itu tidak bisa berdiri sendiri. It must be connected to independent clause, harus dihubungkan dengan sebuah independent clause. Contohnya bagaimana? Mari kita lihat. I met a man. Ada subjeknya enggak? Ada. Yang mana? Ini, ya, I. Di sini I. Sebuah subjek, memiliki sebuah subjek dan sebuah kata kerja. Met. Kata kerjanya adalah met. Maka ini disebut dengan an independent clause. It is a complete sentence. Bisa disebut dengan kalimat lengkap karena memiliki sebuah subjek dan sebuah kata kerja minimal, ya. Kita lihat yang kedua. He lives in Chicago. Oke. Disebut dengan a dependent clause. Ya. Kenapa? Why it is called dependent clause? Because it is not a complete sentence. Ya, karena apa? Dia tidak memiliki kata kerja. Ya, he lives in Chicago. Apakah lives itu kata kerja? No. Ya, who lives in Chicago termasuk dependent clause karena bukan sebuah kalimat yang lengkap. Maka untuk menjadikan dia sebuah dependent clause atau sebuah kalimat yang lengkap, maka diperlukanlah connected to an independent clause. Jadi antara dependent clause dengan independent clause akan dijadikan satu. Kita membutuhkan sebuah connected clause atau sebuah apa ya kita sebut atau Bapak sebut dengan penghubung lah ya, kata penghubung. Ya, kata penghubung yang bisa menyatukan antara dependent dan independent menjadi sebuah kalimat yang lengkap. Contohnya kita gabungkan independennya. I met a man, ya, dengan lives in Chicago. Oke, maka dihubungkan dengan kata who, maka menjadi I met a man who lives in Chicago. Ini complete sentence. Karena kalau hanya dengan who lives atau lives in Chicago, nggak bisa. Siapa yang tinggal di sana kan nggak bisa. Yang dimaksud dengan live itu siapa sih yang tinggal di sana? Atau misalnya I met a man, he lives in Chicago. He ini siapa? Nggak lengkap. Makanya untuk melengkapi itu maka dibutuhkanlah sebuah independent clause. Paham anak-anak ya? Paham ya? Oke, nanti kalau kurang paham diulang lagi video ini. Jadi anak-anak bisa memahami, diputar berulang-ulang dan dipelajari.
Oke, kita lanjut ya. Oke. Selanjutnya, nah, sebuah dependent clause agar menjadi sebuah kalimat lengkap akan dihubungkan independen dengan independen sebuah kata penghubung. Ada who, whom, which, that, whose, when, and where. Ada berapa? How many adjective clause here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There are 7. Okay, there are 7 clauses here. Okay, ada 7 penghubung. Ada who, whom, which, that, whose, when, and where. Oke, yang tadi Bapak berikan contohnya who saja satu. Kapan kita menggunakan masing-masing ini? Kapan? Kapan anak-anak? Sebentar akan Bapak jelaskan. Oke. Kita lihat pengertian dari adjective clause yang gampang ya. The simple explanation about adjective clause. Kapan kita menggunakan? We use adjective clause, also called relative clause, to identify or give additional information about noun. Jadi begini, simpel saja kita berpikir bahwa sebuah adjective clause itu akan memberikan informasi kepada kata benda, itu aja. Kata bendanya itu bisa apa? Bisa orang, bisa tempat, bisa benda. People, places, or things. Itu adjective clause, biar gampang memahami. Paham ya anak-anak ya? Oke, kita lanjut. Nah ini, when we use who, whom, who, where, that, and so on. Kapan kita menggunakan itu? Kapan? Nah, ini sekarang Bapak akan jelaskan. Who and whom are used only for people. Jadi menggunakan who dan whom ini hanya kepada orang. Hanya untuk orang. Lalu pertanyaannya kapan Pak? Who-nya kapan, whom? Oke, kita lihat. Who is the subject of the clause? After who, you should see a verb. Jadi, who di sini apabila subjek itu sebuah klausa. Setelah who, kamu harus mengikutinya dengan sebuah kata kerja. Sedangkan whom is the subject of klausa, sama. After whom, you should see a subject. Whom ini harus melihat subjeknya kembali. Kalau ini kan harus melihat kata kerjanya. Kalau ini harus melihat subjeknya apakah noun atau pronoun. Ya, kalau who kuncinya dia harus melihat kata subjeknya. Apakah dia termasuk subjek noun atau subjek pronoun. Tetapi kalau itu whom, kalau who harus lihat kata kerjanya, harus ada kata kerjanya. Kita lihat, sentences with adjective clauses can be seen as combination of two sentences. Nah, kombinasi dari dua antara dependent dan independent. Oke, kita lihat. I have a friend plus she loves to shop. Oke, kalau hanya ini saja, ini kan dependent nih. Nggak lengkap kan? Maka dia harus diikuti dengan independent. Kalau ini lengkap. Nah, makanya digabungkan menjadi I have a friend who loves to shop. Oke, paham? Paham ya? Kita lanjut. Kita lihat di sini penggunaan who, the use of who. The man is playing baseball. The man is holding a bat. Maka the man who is holding the bat, the man who is holding a bat, the bat is playing baseball. Ya, dia akan menjelaskan kata benda. Subjeknya ini apa? The man. The man ini yang memegang bat dan bermain baseball. Nah, ini dia menggunakan who karena menjelaskan orang. Oke. Selanjutnya whom. Nah, I see the doctor in the room. The doctor is my father. Nah, kata subjeknya adalah, nounnya adalah
doctor whom you see in the room. Nah, dokter ini kan dia noun atau pronoun, maka menggunakan whom. Whom you see in the room is my father. Bandingkan dengan ini. Ya. Playing baseball kan bukan kata subjek nih, bukan sebuah kata benda. Kalau ini kan father ini kata benda yang menjelaskan ini. Ya, maka menggunakan whom. Oke, paham ya anak-anak ya? Oke, kita lanjut. Which is used only for things which can be both subject and object of the clause. Jadi which ini digunakan untuk hanya untuk benda, kepada benda saja, bukan orang, hanya kepada benda, di mana keduanya bisa sebagai subjek dan bisa sebagai objek. Maksudnya benda ini bisa sebagai subjek dan bisa sebagai objek dari klausa tersebut. Maka gunakan which. Kita lihat contohnya. Okay. The telephone is in your room. The telephone is ringing. The telephone which is in your room is ringing. Oke. Okay. Dia bisa sebagai subjek atau objek dari klausa tersebut, telepon. Oke, bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek. Oke. Paham? Oke, you understand? Oke. That is used for both people and things. Jadi both that ini paling banyak digunakan dalam conversation, dialog, or written orally. Jadi paling banyak digunakan baik tertulis maupun lisan, baik dalam conversation. Karena that ini bisa digunakan ya, used for both people and thing. Jadi bisa digunakan untuk keduanya, orang dan benda. Netral dia. Less formal than whom and which. Ya. Di sedikit tidak formal lah ya. Penggunaan that. Kalau whom sama which itu lebih sopan lah ya. Lebih sopan, tapi ini lebih bisa Bapak katakan lebih apa namanya? Lebih di bawah lah daripada whom dan which. That can be both subject and object of the clause. Jadi that ini bisa digunakan di mana aja sebenarnya, bebas dia gitu loh, ya. I see the flower. I see the flowers. The flowers are in the pond. The flowers that you see are in the pond. I see the flowers that are in the pond. Ini sama. Sebagai subjek dan sebagai objek. Flowersnya ini sebagai subjek, ini sebagai subjek, dan ini I see the flowers sebagai objek. Maka dia bisa menggunakan that. Oke? Do you understand? Do you understand? Oke, pasti Bapak yakin anak-anak mampu untuk memahami ini ya. Selanjutnya, whose is the possessive and is used for both people and things and must be followed by noun. Jadi whose ini digunakan kepemilikan, posesif kepemilikan, dan harus diikuti dengan kata benda. Intinya whose plus noun can be subject or object, bisa sebagai subjek dan bisa sebagai objek. I heard the scientist whose work is attractive interest, or I met the scientist. Ya, ini sebagai objek semuanya ya. I met the scientist whose work I admire. Jadi menggunakan whose. Diikuti dengan kata kata benda. Whose work I admire. Oke, itu penggunaan whose. Ya. Kita lihat. The girl is crying. Her cat is sick. The girl whose cat is sick is crying. Ya. Gadis yang kucingnya sakit itu menangis. Gadis yang mempunyai kucing itu menangis. Nah, gadis yang mempunyai kucing itu menangis. Jadi ini gadis ini menangis karena kucingnya. Itu maksudnya ya. Jadi perempuan yang mempunyai kucing itu menangis. The girl whose cat is sick is crying. Perempuan yang punya yang punya kucing sakit itu menangis. Itu penggunaan whose, kepemilikan. Oke. Oke, that's all.
Okay, that's all about adjective clause. I hope you will understand my explanation. Do you understand? Okay. If you have question, I want you to discuss it on WhatsApp group. Okay, WhatsApp group, and I will try to give clear information or clear explanation on WhatsApp group. Okay. After this video, I want you to do exercise. Okay, to do exercise by completing the sentences with adjective clauses. Okay, look at on Google Classroom. Okay, look at on Google Classroom and do the exercise and then submit to Google Classroom. Okay, I hope you will be enjoy my information about my explanation adjective clauses, and see you and goodbye.